Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Prawira dari kelas B. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Prosedur Penggunaan Dikte sebagai Alat Pengajaran. Yang pertama, penggunaan dikte adalah alat pengajaran yang berguna dan dapat membantu siswa untuk meningkatkan beberapa aspek kemahiran bahasa. Dikte juga dapat digunakan sebagai alat pengajaran untuk 4 kemahiran bahasa, yaitu kemahiran mendengarkan, kemahiran berbicara, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Dikte terbukti menjadi alat yang berharga untuk meningkatkan pemahaman mendengarkan siswa. Ini sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Sawyer dan Silver. Dalam pengajaran bahasa asing, dikte dapat membantu siswa mengembangkan kemahiran dan mendengar dan mengeja dalam bahasa yang mereka pelajari dan meningkatkan pemahaman mereka tentang tata bahasa dan kosakata baru. Dikte juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur kemajuan siswa dalam mempelajari bahasa asing. Dikte adalah kegiatan di mana seorang guru membacakan teks dan siswa menuliskannya dengan benar dalam bahasa. Metode ini digunakan sebagai teknik pengajaran bahasa yang membantu meningkatkan kemampuan bahasa siswa, terutama dalam hal mendengarkan dan menulis. Selama proses dikte, siswa belajar untuk memperbaiki ejaan dan tata bahasanya, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kemampuan mendengarkan mereka. Namun, seperti metode pengajaran lain, dikte juga memiliki beberapa kelemahan. Beberapa siswa mungkin tidak terbiasa dengan metode pembelajaran ini dan mungkin merasa sulit mengikuti proses dari dikte, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk belajar bahasa. Selain itu, dikte juga hanya dapat menguji dan meningkatkan kemampuan mendengarkan siswa dan tidak selalu menguji atau melatih kemampuan bahasa lain seperti berbicara maupun menulis. Berikutnya adalah beberapa definisi tentang dikte. Ada banyak pernyataan yang memberikan pemahaman tentang dikte. Berikut adalah 4 pendapat ahli mengenai apa itu dikte. Yang pertama, Richard pada tahun 2002 telah mendefinisikan dikte sebagai teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pengujian bahasa, di mana sebuah teks dibacakan kepada siswa atau peserta tes dengan jeda, di mana mereka harus mencoba menuliskan apa yang mereka dengar seakurat mungkin. Yang kedua, dari pendapat Richard dan Devolcre pada tahun 2002 juga mendefinisikan dikte sebagai dekode suara dan masukan pendengaran dan kemudian merekamnya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, dari Richard dan Platt dan Weber dan seperti yang telah dikutip oleh Fakhri Razi pada tahun 1963 mengatakan bahwa dikte adalah teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pengujian bahasa, di mana sebuah teks dibacakan kepada siswa dengan jeda di mana mereka harus mencoba menuliskan apa yang telah mereka dengar seakurat mungkin. Berikutnya adalah cara menggunakan dikte sebagai alat pengajaran. Dikte adalah alat yang sangat efektif untuk mengajar keterampilan bahasa, termasuk mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Berikut adalah 5 cara untuk menggunakan dikte sebagai alat pengajaran, atau 5 step cara untuk menggunakan dikte sebagai alat pengajaran. Yang pertama, pilihlah teks. Pilihlah teks yang menarik dan relevan bagi siswa Anda. Itu bisa menjadi artikel, berita, cerita, puisi, atau bagian dari buku teks. Yang kedua, menyajikan kosakata. Sebelum dikte, perkenalkanlah kosakata dan ungkapkan pentingnya dari teks kepada siswa. Yang ketiga, mencontohkan kegiatan dikte.
Bacakan teks dengan kecepatan sedang, berhenti setelah setiap kalimat, dan meminta siswa untuk mendengarkan dengan baik dan mencatatnya. Yang keempat, memeriksa pemahaman siswa. Setelah mendikte, mintalah siswa untuk membandingkan catatan mereka dengan pasangan dari siswa lain. Yang kelima, meninjau dan memperbaiki. Melalui diskusi kelas, koreksilah kesalahan atau kesalahpahaman dalam teks dan memberikan umpan balik tentang pengucapan, ejaan, dan tata bahasa pada siswa. Dari metode penggunaan dikte di atas, dikte dapat dengan mudah digunakan selama proses pembelajaran. Kegiatan ini mudah karena memiliki proses yang mudah digunakan dan tidak memerlukan alat yang sulit ditemukan. Kegiatan ini hanya menggunakan dua alat, seperti buku dan pena. Berikutnya adalah manfaat penggunaan dikte sebagai alat pengajaran. Penggunaan dikte dalam alat pengajaran dapat memberikan 5 manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan mendengarkan. Dikte dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka dalam mendengarkan dan memahami bahasa lisan. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan menulis. Dikte membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan menulis mereka dan ejaan mereka. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan membaca. Dikte membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka, karena mereka harus mendengarkan dengan seksama dan menangkap informasi yang disampaikan secara lisan. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Dengan menggunakan dikte, kita harus mendengarkan teks yang baik. Siswa juga dapat belajar tentang intonasi, ritme, artikulasi yang membantu mereka meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Yang kelima adalah mengajarkan kosakata dan tata bahasa. Dengan memilih teks yang tepat, dikte dapat membantu siswa belajar kosakata dan tata bahasa baru dalam konteks yang bermakna dan relevan. Kesimpulannya, penggunaan dikte sebagai alat pengajaran dapat memberikan manfaat signifikan bagi pengajaran bahasa bagi siswa, termasuk meningkatkan mendengarkan, meningkatkan menulis mereka, membaca, dan berbicara, serta mengajarkan kosakata dan tata bahasa dalam konteks yang bermakna. Dikte dapat disesuaikan dengan tingkat keahlian yang berbeda dan dapat dilakukan dengan berbagai teks yang menarik dan relevan. Dengan menggunakan dikte secara efektif, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan menarik bagi siswa mereka. Selanjutnya adalah kerugian menggunakan dikte sebagai alat pengajaran. Terdapat 4 kerugian dalam menggunakan dikte sebagai alat pengajaran. Yang pertama, tidak cocok untuk semua jenis siswa. Beberapa siswa mungkin tidak terbiasa dengan metode pembelajaran ini dan mungkin kesulitan mengikuti proses dikte, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk belajar bahasa. Yang kedua adalah keterbatasan kemampuan mendengarkan. Dikte hanya dapat menguji dan meningkatkan kemampuan mendengarkan siswa, namun kemampuan bahasa lainnya seperti berbicara dan menulis tidak terlalu diuji atau dilatih. Yang ketiga, tidak efektif jika tidak seimbang dengan metode pengajaran lainnya. Meskipun dikte dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa, metode ini tidak akan efektif jika digunakan secara independen tanpa seimbang dengan metode pengajaran bahasa lainnya. Yang keempat, dapat menjadi monoton. Dikte dapat menjadi monoton jika digunakan secara berlebihan dan tanpa variasi. Hal ini dapat membuat siswa cepat merasa bosan dan kurang tertarik dalam belajar berbahasa. Dalam kesimpulannya, meskipun dikte dapat menjadi alat pengajaran efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa, terdapat 4 kerugian yang perlu dipertimbangkan. Tidak semua siswa dapat mengambil manfaat dari metode ini, karena beberapa mungkin merasa kesulitan untuk tidak termotivasi. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, dikte dapat menjadi alat pengajaran yang berguna untuk meningkatkan keterampilan berbahasa,
terutama dalam hal mendengarkan dan menulis. Namun, penting untuk mempertimbangkan kekurangan yang mungkin timbul, seperti kenyataan bahwa tidak semua siswa akan mengambil manfaat dari metode ini, dan bahwa penggunaannya harus seimbang dengan metode pengajaran lainnya. Guru juga harus mempertimbangkan potensi dikte menjadi monoton jika digunakan terlalu sering, yang dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan minat siswa dalam pembelajaran bahasa. Secara keseluruhan, dikte harus digunakan dengan seimbang dan bervariasi untuk memaksimalkan efektifnya sebagai alat pengajaran. Mungkin hanya itulah presentasi dari saya. Jika kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.